Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Bukan kebetulan ya, sudah direncanakan saya menulis buku judulnya Teologi Terakhir. Jadi ini adalah kelanjutan dari buku-buku sebelumnya, yaitu Filsafat Terakhir dan Tasawuf Terakhir. Mungkin biar agak keren, apa bisa share screen di sini ya? Biar keren dikit Mas Budi. Ini sekaligus untuk biar wajahnya nggak terlalu kelihatan ya, karena agak kurang pede juga ini di depan Mas Budi. Baik, persoalan yang dapat mungkin kita diskusikan hari ini, tentu kita bicara teologi, meskipun kita akan fokus pada bahas teologi kontemporer, tetapi kita tentunya tidak meninggalkan hal-hal yang klasik, karena memang sebagaimana Cak Nur mengajak kita dalam selalu untuk melihat kepada masa lalu untuk mencari masa depan. Itu adalah tema yang sangat penting yang dari awal karir kepenulisannya hingga akhir oleh Cak Nur selalu diajarkan kepada kita, didakwahkan oleh Cak Nur, yaitu exploring the past, searching for the future istilahnya. Nah, demikian juga dalam urusan teologi ini, saya kira akar-akar teologi itu memang sebagaimana kita ketahui bersama, ianya sudah berangkat dari persoalan-persoalan dari awal Islam, yaitu bagaimana munculnya berbagai aliran dalam teologi, kemudian bagaimana aliran-aliran itu semakin mengukuhkan dirinya hingga aliran teologi itu diakomodasi oleh kekuasaan politik pada masanya masing-masing, hingga akhirnya teologi itu masih diajarkan kepada kita hingga hari ini. Namun saya kira atas beberapa penelitian yang sudah pernah kami lakukan terhadap literatur teologi, mungkin kesimpulannya, walaupun tidak benar-benar kesimpulan asli, bisa jadi adalah kesimpulan sementaranya. Persoalan yang kita hadapi hari ini adalah kita melihat teologi klasik itu, teologi awal itu, dengan pisau analisis klasik pula. Ini persoalannya yang pertama. Padahal pada hari ini perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju. Alat-alat metodologi, sistem analisis, pendekatan dan sebagainya itu sudah sangat berkembang di era kita hari ini, dan itu disadari oleh para scholar, baik dalam kajian Islam maupun bukan kajian Islam. Tetapi sayangnya senjata atau alat epistemologi atau alat metodologi yang kita punya hari ini tidak benar-benar efektif digunakan untuk mengkaji bagaimana sih sejarah teologi klasik itu sebenarnya, bagaimana teologi klasik itu dibangun, apa saja persoalan-persoalan yang muncul dalam perjalanan teologi klasik itu. Ini yang masih belum benar-benar efektif dilakukan, sekalipun pisau analisis kita sudah semakin maju. Misalnya bila kita ingin melihat teologi klasik, kita benar-benar harus betul-betul objektif untuk melihat hal itu. Misalnya ingin kita katakan, misalnya apakah orang-orang Ansor itu membutuhkan seorang figur agama, atau jangan-jangan yang mereka butuhkan adalah figur politik, karena antar firqah di antara mereka itu selalu bertentangan, sehingga mereka kesulitan untuk menemukan sebuah alternatif sosok yang betul-betul mampu untuk menengahi mereka semuanya. Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh sarjana kontemporer dengan senjata alat-alat analisis kita di masa sekarang yang sudah sangat maju. Sini salah satu contoh daripada bagaimana pentingnya hal-hal dalam teologi klasik itu untuk kita majukan sebagai tinjauan kembali. Kemudian kita sudah mengetahui bahwasanya dalam perkembangan sejarah teologi itu
setiap firqah dalam teologi itu sudah tidak perlu kita simpulkan sebagai yang ini lebih baik, itu lebih baik, itu ini kurang baik, itu sangat baik. Karena memang kalau kita mau objektif melihat semua varian teologi itu, maka setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh setiap aliran dalam teologi itu ada punya problemnya sendiri yang sangat dilematik. Dia adalah berangkat dari variabel-variabel yang sangat banyak, kompleks, sehingga keputusan oleh mereka itu diambil. Misalnya dalam ajaran sederhana untuk kita itu kan masalah perjanjian antara Muawiyah dengan dengan pengikut Ali dan pengikut Muawiyah itu, kita akan mengatakan ini salah, itu salah, ini tidak salah, ini yang salah. Itu kan yang menjadi variabel kita selalu, dan itu menjadi kesimpulan-kesimpulan yang kita bawa terus. Tetapi kita kadang-kadang lupa untuk menganalisis apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan-jangan misalnya Amru mengambil keputusan untuk mendaulatkan Muawiyah, jangan-jangan itu karena memang suatu hal yang sangat sesuai dengan konteksnya, yaitu ada sebuah gejala persoalan di dalam konteks itu pada waktu itu. Jangan-jangan itu bukan hal yang direncanakan oleh Amru. Nah, kita sering menyalahkan ini, kita sering menyalahkan itu, tapi kita lupa untuk melihat variabel-variabel yang menentukan kebijakan-kebijakan masing-masing aliran di sana. Saya kira ini perlu kita tinjau kembali dengan alat analisa yang kita punya hari ini. Kemudian perkembangan aliran teologi klasik itu hingga sampai kepada periode kita hari ini itu pasti sudah melewati kebangkitan politik ya, misalnya kebangkitan daripada monarki daripada Umayyah, kemudian diteruskan oleh Abbasiyah. Dalam Umayyah itu mengakomodir aliran teologi tertentu, sementara dia meninggalkan aliran teologi lainnya. Nah, hatta yang sampai kepada kita hari ini, teologi-teologi yang sampai kepada kita hari ini, itu tidak bisa lepas daripada bagaimana akomodasi dan apresiasi kebijakan politik yang monarkis pada waktu itu. Sehingga inilah aliran-aliran teologi yang disuguhkan kepada kita, sekalipun ianya itu sudah mengalami berbagai pembaruan-pembaruan pada zaman-zaman ketika agama Islam itu punya kebangkitan pengetahuan yang tinggi. Tetapi tereliminasinya atau punahnya aliran-aliran teologi yang pernah ada, jangan-jangan itu lebih baik daripada yang ada hari ini, itu tidak dapat dipungkiri, karena jangan-jangan yang lebih baik yang dari yang ada sekarang itulah yang telah dieliminir oleh politik pada masa itu. Makanya dalam hal ini, masa lalu itu betul-betul menjadi pelajaran bagi kita, khususnya dalam konteks teologi hari ini. Bagaimana ketika sebuah kekuatan politik mengakomodasi suatu aliran, khususnya bila itu terjadi secara berlebihan, itu akan sebenarnya pada permukaan atau pada bagian tertentu mungkin menguntungkan aliran-aliran tertentu, aliran teologi tertentu dan sebagainya. Tetapi lambat laun itu akan menjadi resistensi, sangat berpotensi untuk diresistensi ketika resistensi terhadap kekuasaan itu terjadi. Orang nanti akan lupa atau tidak memilah mana dia adalah kekuatan politik, mana dia yang merupakan aliran daripada teologi yang diapresiasi oleh kekuasaan politik. Jadi ketika muncul resistensi, jangan-jangan alirannya itu bisa diresisten. Ini yang perlu kita khawatirkan, atau ini betul-betul harus kita jadikan pelajaran untuk masa kita sekarang ini. Saya melihat contoh, karena saya memang kajiannya itu dari S2 dan S3 mengkaji tentang pemikiran Hamzah Fansuri. Saya mau kasih contoh tentang bagaimana terjadinya kosmopolitanisme di negeri Melayu atau di Aceh, khususnya di Fansur pada masa itu, ketika ini digambarkan oleh sangat bagus oleh Dennis Lombard dalam menggambarkan kondisi Aceh waktu itu. Waktu itu setiap kapal itu masuk, kapal-kapal besar, lalu lintas perdagangan jalur sutra itu semuanya transit dan bertujuan
ada yang bertransit, ada yang menjadikan itu sebagai destinasinya di Aceh itu pada masa itu. Nah, kosmopolitanisme yang dialami oleh Aceh khususnya Melayu secara umum pada masa itu tentu di dalam sistem sosial masyarakat pada masa itu pasti adalah sebuah paham keagamaan yang inklusif. Pasti sebuah sistem keagamaan yang tidak eksklusif. Karena kalau dianya eksklusif, pasti diresisten sama orang. Orang nggak bakal mau transit di sana, orang nggak mau bertujuan ke sana. Persis seperti di zaman sekarang ini misalnya ada sebuah sistem yang sangat inklusif, orang pasti akan takut ke sana, akan menolak ke sana. Nah, pasti pada masa itu ada sebuah aliran teologi, ada sebuah aliran pemikiran yang terbuka sehingga membuat negeri Melayu Aceh pada masa itu menjadi sangat terbuka. Nah, dalam masa keterbukaan yang sangat luar biasa, dalam masa kosmopolitanisme negeri Melayu pada masa itulah kita perlu bertanya, ini aliran teologinya apa sih waktu itu sehingga bisa sangat maju seperti ini? Nah, ini yang perlu kita jadikan kajian kita nanti. Kalau saya mengeluarkan tesis yang untuk bisa nanti kita kaji bersama-sama kembali benar salahnya. Pada masa itu aliran-aliran seperti ajaran Hamzah Fansuri itu berkembang dengan sangat pesat. Ajaran-ajaran Samsuddin Al-Sumatrani berkembang dengan sangat pesat di negeri Melayu yang sedang sangat kosmopolit itu. Raja-rajanya berarti kalau dalam hal ini misalnya kita ambil contoh dari Ali Riayat Syah sampai dianya itu kepada masa Iskandar Muda, itu adalah zaman kosmopolitan. Lalu lintas perdagangan sangat kuat. Kemudian itu pasti dalam sebuah bingkai keagamaan yang sangat terbuka pada masa itu sehingga bisa maju sebagaimana yang kita lihat dalam dokumentasi sejarahnya. Nah, persoalan yang terjadi di Aceh Melayu pada masa itu juga ketika runtuh atau ketika tergantikan sebuah sistem politik pada masa itu, beralih dari Iskandar Muda ke Iskandar Sani, maka pergantian atau transformasi politik itu juga berdampak pada pergantian sistem teologi, yang mana pada masa itu teologi beralih dari ajaran Samsuddin Al-Sumatrani, pola paradigma Al-Sumatrani menjadi pola-pola yang seperti paradigmanya Al-Raniri. Nah, ini kan terjadi suatu perbedaan dalam pandangan keagamaan, perbedaan pola pikir teologis. Dari setelah itulah juga berangsur-angsur terjadinya hilangnya sistem kosmopolitanisme yang ada di negeri Melayu pada masa itu. Ini untuk dikaji lagi secara bersama ke depan. Saya hanya melewatkan tesis ini untuk dibuktikan benar salahnya. Sementara sebenarnya yang pernah berlaku di negeri Melayu itu adalah suatu sikap yang sangat cerdas dalam hal ini. Yang setelah itu saya kira sikap cerdas ini dimaknai secara berbeda. Dan setiap orang atau setiap kelompok punya tafsir yang berbeda terhadap hal ini. Ada misalnya di Aceh itu ada otoritas sistem adat, ada otoritas hukum, ada otoritas tentang kanun, ada resam. Adat itu dipegang oleh raja, oleh sultan, hukum atau hukum agama kalau dalam konteks ini dipegang oleh ulama, kemudian kanun dipegang oleh kalau di dalam konteksnya ini adalah istrinya raja. Kemudian resam dipegang oleh para ketua adat di zona masing-masing pada masa itu. Dalam hal ini ada pembagian atau ya pembagian otoritas masing-masing, semuanya menjalankan fungsi dan perannya secara seimbang. Adat berjalan dengan seimbang, hukum berjalan seimbang, kanun berjalan seimbang, resam berjalan dengan seimbang. Inilah saya kira yang saya kalau membaca ini, kenapa sih saya mengaitkan ini dengan pemikiran Cak Nur yang mengajak kita untuk membedakan wilayah-wilayah tertentu, wilayah politik di mana posisinya, wilayah agama di mana posisinya. Selanjutnya kita kepada persoalan dunia modern, memasuki dunia modern, munculnya kolonialisme, kemudian orang-orang di negeri Melayu Nusantara
harus melakukan perlawanan terhadap kolonialisme itu, dan senjata yang digunakan bisa beragam. Misalnya dalam studi tertentu di Aceh yang bisa kita contoh baca bukunya, misalnya dari bukunya Anthony Reid misalnya, perlawanan-perlawanan ketika itu awalnya adalah perlawanan politik, yang kemudian ketika perpolitikan tumbang, muncullah spirit keagamaan untuk melawan kolonialisme. Dalam hal ini kolonialisme yang semakin menunjukkan perbedaannya dengan budaya lokal masyarakat di Nusantara, membuat masyarakat itu menjadi resisten menggunakan segala bekal yang dimilikinya termasuk agama untuk melawan daripada kolonialisme ini. Maka dalam hal ini orang-orang beragama di Nusantara ini mendapatkan sebuah tantangan baru bagaimana menyesuaikan agama dengan modernitas yang dibawa oleh kolonial, baik melalui pendidikan dan kebudayaannya. Nah, sehingga dalam hal ini muncullah berbagai model keberagamaan di dalam negara modern Kepulauan Indonesia, yaitu misalnya adanya kelompok modernis, ada kelompok reformis, kelompok moderat, konservatif, dan tradisional. Ini sampai hari ini masih bisa kita lihat yang masing-masingnya itu punya akar. Kalau dilacak itu muncul biasanya pada masa Hindia Belanda. Ada kelompok-kelompok modernis yang mereka itu melakukan kritik terhadap sistem tradisional. Katanya sistem tradisional itu kurang dapat memadai dalam rangka kita hidup dalam dunia modern. Kemudian ada orang-orang yang reformis yang mereka menawarkan gagasan-gagasan pemikiran yang sering biasanya ditolak oleh masyarakatnya pada masanya, yang nanti kemudiannya itu bakal diterima. Itu orang-orang reformis, baik itu di India pernah ada Ahmad Khan misalnya, Sir Iqbal, ada misalnya pada masa-masa kita lebih dekat ini ada Fazlur Rahman misalnya. Di Indonesia ini ada orang reformis seperti Cak Nur misalnya. Kemudian ada kelompok moderat. Ini kalau reformis itu mungkin bisa kita kaitkan dengan figur tertentu, dia punya pemikiran yang orisinil. Kemudian ada kelompok moderat yang dianya itu tampak sebagai suatu circle, sebuah komunitas, yaitu komunitas-komunitas yang ingin agama mereka itu disesuaikan dengan konteks zamannya. Ini yang sedang dikampanyekan belakangan ini, yaitu bagaimana agama itu bisa menjadi motor penggerak dalam membangkitkan ekonomi, pembangunan, kebudayaan kita dalam konteks ini, untuk menghindari hal-hal seperti misalnya radikalisme dan intoleransi. Kemudian ada kelompok yang konservatif yang jenuh dengan bagaimana kondisi keagamaan mereka yang mereka anggap menjadi tidak murni lagi, sehingga mereka merujuk kepada masa lalu, ingin menerapkan bagaimana agama itu secara lebih murni dalam doktrin mereka itu. Kemudian ada kelompok tradisional yang saya sendiri selalu mengapresiasi kelompok tradisional ini dalam penulisan-penulisan saya, dalam artikel-artikel, karena memang saya lihat kelompok inilah yang punya bekal belajar agama yang betul-betul relevan, betul-betul ideal. Jadi belajar agamanya harus ideal, memang persoalannya di sana. Ketika kita tidak belajar agama secara ideal, secara sistematis kepada orang-orang yang muktabar, itu nanti pemahaman keagamaan kita itu akan bermasalah. Akan muncul tindakan-tindakan reaksioner dan segala macam, mudah diprovokasi. Ini biasanya sering terjadi karena kita belajar agama tidak secara sistematis. Kemudian ada orang-orang yang mencoba untuk melihat agama dianya sebagai nilai. Tetapi kenapa agama belakangan kok jadi sistem? Ini saya sangat banyak jujur dipengaruhi oleh tulisan-tulisannya Gunawan Muhammad ya, yang dia menggambarkan bagaimana agama itu awalnya adalah suatu hal-hal yang hening, hal-hal yang ingin merubah kepribadian manusia, merubah jiwa manusia. Lama-lama kok dianya menjadi sistem, menjadi semacam suatu upacara yang dirayakan bersama. Sayangnya itu menjadi kehilangan nilai esensialnya. Ini juga misalnya bisa dikaitkan dalam hukum, misalnya kita terlalu fokus pada urusan-urusan sistem hukum,
halal haram dan segala macam, ini boleh ini tidak, ini kadang boleh kadang tidak, ini kalau bisa tidak, kan banyak hukumnya itu halal haram makruh mubah dan segala macam. Tetapi yang kita lupakan hari ini itu adalah bagaimana aims and objektifnya Islam yang sebenarnya seperti apa, atau kalau dalam sistem bahasa filsafat hukumnya itu maqasidnya, itu yang biasanya kita lupakan. Kita terlalu getol dengan simbol-simbol, kita melupakan tujuan yang ingin dikejar itu apa sebenarnya. Ini yang perlu kita jadi bahan obrolan kita mungkin. Kemudian ketika munculnya negara modern, inilah yang menyebabkan berbagai varian-varian keagamaan. Perbedaan varian keagamaan ini pasti ditentukan oleh perbedaan pandangan teologisnya. Nah, orang-orang yang cara pandang teologisnya berbeda, atau bisa jadi dalam suatu aliran teologi dia sama dalam satu aliran teologi, tetapi pemahaman dia terhadap teologinya itu berbeda, sehingga muncullah berbagai model-model keberagamaan yang dianya itu sebagai warga negara atau sebagai kelompok pasti bersinggungan dengan negara. Sehingga misalnya Azumardi Azra misalnya mengeluarkan tesis, negara Indonesia ini sangat akomodatif terhadap kelompok-kelompok agama, tidak melakukan hal-hal yang kasar terhadap kelompok-kelompok keagamaan. Nah, dari hal ini kami kemarin melakukan penelitian untuk menguji tesis Azra itu. Kata Azra ini sangat sangat akomodatif negara. Kami uji betulkah itu, dan kami ingin mencoba melihat di antara sistem periode politik mana yang paling akomodatif terhadap agama. Dan ternyata temuan kami, ini adalah penelitian bisa dikritisi kembali, temuan kami itu yang paling akomodatif terhadap agama itu adalah Orde Baru. Ini bisa diteliti, nanti kalau minta linknya bisa saya kasih. Penelitiannya sudah dipublish di Q2, promosi sedikit. Kemudian perbedaan daripada paham keagamaan inilah yang kadang-kadang membuat citra Islam ini menjadi buruk, baik di mata orang Islam sebagian yang lain sendiri maupun di mata orang-orang non-muslim, di mata warga dunia lah katakan. Itu akibat daripada kita beragama secara inklusif, reaksioner, yang meskipun orang-orang reaksioner sekalipun, namanya juga reaksioner ya, reaksi. Itu ada stimulus yang membuat mereka bereaksi. Sayangnya stimulus-stimulus itu sering datang dari hoak. Ini yang membuat kita seharusnya lebih cerdas dalam memahami apakah ini hoak atau bukan hoak. Misalnya dikatakan ada banyak yang mengatakan sekarang Indonesia adalah anteknya komunis. Loh, saya bingung. Komunis itu yang mana? Kan Korea Utara. Masa kita Indonesia adalah antek Korea Utara? Korea Utara mau makan aja susah, mobil aja nggak ada di jalan, kok mereka bisa menganteki kita? Jadi mau mengatakan misalnya Cina itu komunis, waduh. Lihat gedung Shanghai itu, semua sistemnya itu apa? Sistem ekonominya. Jadi ini yang perlu kita lihat secara sangat kritis. Kemudian ini kita bisa ke persoalan-persoalan sekarang misalnya yang membuat kita bermasalah hari ini. Sebagian orang masih belum selesai dengan persoalan Islam dan Pancasilanya. Ini kadang-kadang misalnya apa Islamnya yang kurang dipahami dengan baik, saya kurang tahu, atau Pancasilanya yang tidak dipahami. Ini antara dua hal ini yang perlu diteliti di orangnya. Misalnya ada orang yang masih belum mampu untuk melihat integrasi antara Islam dan Pancasila, itu ya perlu diteliti kepada orang itu apakah dia kurang paham Islam atau kurang paham Pancasila. Ini yang perlu diteliti kepada mereka. Karena kita lihat nilai-nilai daripada Islam, kita katakan lagi adalah dianya itu awalnya adalah sistem nilai murni untuk membentuk manusia. Manusia itu membentuk kebudayaan, kebudayaan menjadi sebuah peradaban. Jadi Islam datang untuk manusia. Nah, itu nilai-nilai Islam itu semuanya adalah nilai-nilai kebaikan. Itu tidak diragukan lagi. Sementara nilai-nilai yang ada di Pancasila, coba kita lihat lagi. Nilai-nilainya apa saja? Semuanya adalah nilai-nilai kebaikan
yang sama sekali sejalan dengan Islam. Ketuhanan, kemanusiaan, kemudian kesadaran akan kesatuan dalam keberagaman, keberagaman dalam kesatuan. Itu adalah ajaran yang terus-menerus ada di dalam doktrin keislaman. Itu yang ada di dalam Pancasila. Kemudian ajaran untuk bersikap demokrasi, keadilan, itu semuanya sejalan dengan Islam dan Pancasila. Jadi kok bisa menjadi persoalan Islam dan Pancasila ini? Pancasila adalah objektif kita, adalah suatu nilai yang kita terima bersama, yang dianya tidak digali dari kemarin sore, tapi digali daripada prinsip paradigma hidup daripada masyarakat Kepulauan Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu, ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Itulah prinsip kita, prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, dan itu semuanya adalah kandungannya juga dalam prinsip keislaman. Persoalan kita sekarang adalah kadang-kadang bisa menjadi salah paham terhadap agama kita sendiri, karena jangan-jangan kita melihat agama dalam sistem-sistem yang sangat permukaan, apalagi sekarang ini sudah banyak prinsip-prinsip formalisme dalam agama. Jadi kita melihat agama hanya ketika dianya itu dilimitasi dalam bentuk aturan positif tertentu. Ini menjadi masalah nanti saya kira, dan sudah banyak orang-orang melakukan kritik terhadap hal ini. Bagaimana agama itu dikendalikan oleh sistem-sistem yang dianya itu birokratif, sistem-sistem yang dianya itu adalah administratif, sistem-sistem yang teknis, sangat teknis sekali. Jadi kalau agama diperlakukan secara sangat teknis, saya kira ini akan merugikan agama itu sendiri. Karena seharusnya memang misalnya pemerintah daerah itu fokuskan saja misalnya listrik jangan mati, fokuskan saja air bersih jangan kurang, fokuskan saja jalan jangan sampai berlubang, fokus saja pada drainase yang bagus. Nah, itu saya kira tugas pokok daripada kekuasaan negara di daerah, politik daerah. Jangan sampai mengurus kepada urusan-urusan yang memang nanti jangan-jangan mereka sendiri nggak paham. Ini membuat orang semakin bingung jadinya. Demikian juga misalnya orang-orang dari dulu itu sudah kita lihat ketika pergi ke tempat yang jauh lalu melihat lagi kebudayaannya sudah ditolak sama dia. Dulu dia hidup dalam kebudayaannya. Ketika belajar agama, sebagian ya belajar agama entah di mana, pas pulang semua ajaran budaya sudah dikatakan dia salah. Nah, ini juga saya kira perlu ditinjau lagi bagaimana pemahaman dia terhadap budaya dan bagaimana pemahaman dia terhadap agama itu sendiri. Karena sebenarnya kan budaya itu kan adalah cara kita untuk mengatasi persoalan hidup kita. Itu kita memunculkan tindakan-tindakan budaya dalam bentuk-bentuk tertentu itu kan karena kita sudah punya pengalaman, bahkan ratusan dan ribuan tahun sebuah budaya lahir, dia adalah solusi terhadap problem kehidupan secara teknis. Sementara agama itu kan adalah ajaran nilai yang betul-betul untuk membentuk kepribadian jiwa kita dari dalam. Jadi kalau dua hal ini dipertentangkan, saya kira perlu kita teliti kembali bagaimana pemahaman agama dan budayanya. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam kebudayaan kita ini, bisa kita tawarkan pilih yang mana nih. Saya sudah meneliti tentang kami ya, bukan saya, Kunto Wijoyo, kemudian pemikirannya Gus Dur tentang pribumisasi, kemudian pemikirannya Cak Nur tentang sekularisasi. Kalau saya dulu memahami sekularisasi Cak Nur itu sederhana saja. Waktu saya S1 ya, baca buku Cak Nur, sudah habis insya Allah. Sejak S1 baca buku Cak Nurnya, saya terakhir mikirnya begini. Jadi kalau sekularisasi itu sederhana sekali. Kita sholat itu pakai sarung, itu biasa ya orang sholat pakai sarung. Tetapi kalau nggak ada sarung bisa sholat nggak? Bisa. Jadi kita harus bisa membedakan mana sarung dengan sholat. Jangan sampai nggak bisa sholat gara-gara nggak ada sarung. Jadi kita harus mampu membedakan mana yang sifat-sifatnya itu sakral, sholatnya itu sakral kalau dalam Islam. Sarung itu kan nggak terlalu sakral ya. Kalau kita di pondok dulu itu kan wajib sarung, kalau nggak sarung kan dihajar pakai rotan. Tapi kalau kita tiba-tiba lagi pergi ke suatu tempat cuma punya celana gitu, masa nggak sholat sih? Kawan saya banyak yang punya alasan itu dulu. Kenapa nggak sholat? Aduh, pakai celana nih. Tapi alasan dia itu sebenarnya. Atau mungkin memang celananya sudah najis ya, itu teknis. Baik, selanjutnya ini
sebagai penutupnya, atau nanti kita bisa diskusi sama-sama. Apa saja sih yang signifikan dalam teologi? Kita perlu tanya kembali, apakah masih banyak hal-hal dalam teologi klasik itu masih relevan untuk kita hari ini? Misalnya persoalan Quran itu makhluk atau enggak misalnya. Mungkin relevan dibicarakan lagi, tapi pendekatannya harus ilmu-ilmu yang baru. Jangan sudah bahas yang klasik, metodologi, alat analisisnya klasik pula. Jadi tidak akan ada perkembangan. Kemudian persoalan-persoalan misalnya tentang Qadariyah dan Jabariyah perlu diteliti lagi? Mungkin perlu, tetapi pisau analisisnya harus dimoderasi lah. Kemudian apa yang signifikan dalam teologi hari ini? Ini yang signifikan, tapi kita abaikan, kita anggap seolah-olah teologi itu hanya bicara tentang persoalan Qadariyah, Jabariyah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Mu'tazilahnya entah di mana sekarang, Khawarijnya entah di mana. Tapi itu yang selalu kita bahas, kita ajarkan kepada mahasiswa kalau kita dosen, kalau kita mahasiswa itu terus yang selalu harus betul-betul dipahami. Sementara boleh dipahami, dipelajari itu, tetapi kita jangan tinggalkan hal persoalan-persoalan teologis yang signifikan bagi kita sekarang ini, penting, mendesak. Ada pesantrennya kebanjiran, kiainya kiai besar. Jadi kalau ketika banjir ya pasrah aja, besoknya ya belajar taharah lagi, belajar cara berdiri dengan tegak saja. Tapi persoalan-persoalan kontemporer dilupakan. Pondoknya sudah banjir ke atap, kok tidak muncul misalnya fatwa atau rumusan sistem teologi yang betul-betul berpihak pada ekologi. Kita lihat sekarang karya-karya tentang teologi ekologi, semuanya itu kan kebanyakan hanya diproduksi oleh sarjana-sarjana modern, sarjana-sarjana di PTKI, sarjana-sarjana modern hari ini. Tapi oleh dari yang ulama-ulama tradisional itu kenapa? Atau ada yang muda misalnya sekarang banyak, dia belajar dari tradisional, tetapi dia juga punya alat analisis dari universitas modern. Tetapi kenapa itu diabaikan oleh mereka? Bisa jadi salah satunya karena memang dalam kitab-kitab klasik itu tidak ada pembahasan tentang teologi. Kenapa tidak ada pembahasan teologi? Saya mengasumsikan karena waktu itu kita belajar teologi